Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Shaimin shaimat rahimakumullah. Seluruh pemirsa Duta TV yang berbahagia. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan ulun kemarin cerita tentang bagaimana Ramadan sebagai syahrul Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran. Oleh karenanya puasa yang kita laksanakan di bulan ini, di bulan suci Ramadan penuh keberkahan ini, harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya qiyamul lail, salat tarawih, tadarus Al-Quran, berinfak, berzakat, bersedekah, kemudian saling peduli, kemudian mengimplementasikan lelah haus itu dalam diri dan jiwa kita untuk merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Sehingga kepedulian kita di bulan suci Ramadan adalah saling berbagi. Oleh karenanya jangan sampai puasa kita itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ya. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apapun kecuali rasa haus dan dahaga dan lapar. Oleh karenanya supaya puasa kita lebih bermakna, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi ada kesalehan pribadi dan ada kesalehan sosial. Ya, kesalehan pribadi adalah bagaimana kita membentuk jati diri kita, kemudian mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu pengetahuan alam, mempelajari ilmu-ilmu Allah yang ada di alam semesta, ya, yang dinamakan dengan ayat-ayat kauni dan juga ayat-ayat kauli yang ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauni yang ada di alam semesta dan ayat-ayat kauli yang ada di dalam Al-Quran dan juga tuntunannya di dalam hadis Nabi. Oleh karenanya supaya dosa kita diampuni, maka kita harus hidupkan Ramadan itu dengan berbagai aktivitas tadi. Sehingga man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Tetapi juga disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, maka Allah akan ampuni ghafirullahu ma taqaddama min jambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Jadi luar biasa ya. Kadang-kadang beban hidup kita itu terasa berat karena banyaknya dosa. Ya, ketika kita diampuni dosa kita, maka hidup kita menjadi ringan. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kita dengan tekad semangat yang membara, yang membajak dalam dirinya untuk mendakwahi Fir'aun yang begitu berkuasa saat itu. Sementara Nabi Musa itu dikenal sebagai nabi yang mungkin lidahnya kelu, ya, bertutur kata juga beliau tidak pandai dengan cerdasnya berargumentasi, tidak. Tetapi beliau berdoa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, disebutkan di situ, ya Allah, lapangkanlah dadaku, diluaskan dadanya untuk tenang gitu dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan lidahku ini, tidak keluh lagi, ya, karena Nabi Musa tidak sempat training atau ikut pelatihan public speaking, tapi dia berdoa langsung kepada Allah, ya, supaya lidahnya yang keluh ini bisa, ya, diterima dengan baik, dan argumentasi dalil-dalil yang beliau sampaikan itu membekas kepada umatnya, sehingga yafqahu qauli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, dan jadikan mereka itu mudah dalam memahami perkataanku ini. Nah, sehingga ada orang yang kadang-kadang berbuih-buih menjelaskan
ya, berapi-api menjelaskan, tapi kita kada paham. Ini kan luar biasa uyuhnya gitu, nah susahnya ketika kita menjelaskan orang yang tidak mau mendengarkan penjelasan. Tetapi dengan perkataan yang sederhana, dengan perkataan yang singkat, orang lain menjadi paham. Itulah doa Nabi Musa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW diajarkan juga dalam surah Alam Nasroh laka sodrok. Ya Allah, jadikanlah, wahai Muhammad, luaskanlah, lapangkanlah dadamu. Artinya jadilah pribadi yang tenang dalam beraktivitas, jadilah pribadi yang tenang dalam setiap problem dan keadaan. Oleh karenanya, mari jadikan puasa kita di hari-hari mendatang dan hari-hari yang telah lalu, kita isi dengan ketenangan jiwa, dengan lisan yang bermakna bagi kebaikan kita. Mari jaga lisan, jaga perasaan, dan juga jaga hati kita. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah, bunda, serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Kak Fathia kembali menyapa dalam program Pentas Genki. Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah. Semangat sekali ya adik-adik hari, meskipun pada hari ini, di episode hari ini, episode 19, tersisa 4 peserta lagi karena memang satu berhalangan hadir. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan Bunda Papadah dari Bang Ibnu Syida dengan tema yang sangat menarik, yakni berpuasa mengharapkan ridha Allah. Kak Fathia tidak sendiri, Kak Fathia seperti biasa bersama dengan Ustadz Rais. Terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Rais, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fathia. Masih semangat Ustadz Rais karena ini sebentar lagi ya. Iya. Mau selesai. Iya, insya Allah semangat sampai akhir ya. Sampai akhir kita akan melihat anak-anak yang tampil dari babak penyisihan, semifinal, dan sampai grand final nantinya, insya Allah, mudah-mudahan. Baik, karena juga hari ini adik-adik semua bisa melihat piala yang akan didapatkan ya Ustadz ya. Ada gambar pialanya nih di samping. Jadi sambil menghafal, sambil melihat, mudahan aku masuk kayak Ustadz. Amin. Nah, hari ini ada 4 peserta nih Ustadz. Apa mungkin jadi penilaian khusus nih untuk adik-adik yang hari ini akan tampil begitu? Baik ya, untuk adik-adik yang tampil pada hari ini, aspek penilaian sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi harus diperhatikan kelancaran hafalannya, tahfiznya ya. Itu kemudian juga tajwidnya harus diperhatikan. Kemudian juga fasahahnya, waqaf ibtida, kemudian iramanya, dan yang lain-lainnya itu harus dijaga juga ya biar menambah penilaian. Nah, jadi 3 aspek itu harus diperhatikan biar nanti meraih nilai yang sempurna seperti itu, Kak Fathia. Baik, tetap sama ya Ustadz ya, kembali ke hafalannya dan percaya dirinya untuk berdiri di depan panggung itu sendiri. Kak Fathia mau sapa satu-satu dulu nih adik-adik yang sudah berhadir ke studio Duta TV. Yang pertama ada bersama dengan Ananda Ma'rifah, usianya 10 tahun dari SDTQ Ummul Qura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, masih puasa sayang? Alhamdulillah. Di sebelahnya juga ada Ana Mulyana Salsabila, usianya 11 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, jawabannya ini agak beda ya. Kalau Kak Fathia ditanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau mereka tuh kayak ada ain-ainnya gitu ya Ustaz. Di sebelahnya juga sudah ada Elba Dida Akifa, usianya 10 tahun dari MI dan TPQ Al-Istiqomah Banjarmasin. Halo. Aduh, kurang semangat. Boleh Kak Fathia ulang ya? Halo. Halo, oke. Di sebelahnya lagi, yang paling muda, usianya 9 tahun dari Putri Nur Aisyah Salsabila, SDTQ Ummul Qura. Sama sepertinya ini ya, dengan Ma'rifah. Halo. Halo, Masya Allah. Siap ya hari ini memberikan penampilan terbaiknya ya? Siap, Masya Allah. Kita jeda dulu Ustadz ya. Baik. Karena di segmen kedua akan ada 2 peserta yang akan tampil di hadapan Ustadz Rais dan juga akan diberikan komentar. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qur'ani Harapan Bangsa.
Halo Ayah dan Bunda, Kak Fatia kembali menyapa dalam program Pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa. Masya Allah. Meskipun sepertinya Kak Fatia lihat kurang semangat ya, semoga nanti ketika berdiri di depan kita ya Ustadz ya, bisa memunculkan semangat-semangat yang membara begitu. Langsung saja Kak Fatia akan panggil satu peserta pertama, yakni atas nama Ananda Ma'rifah, usia 10 tahun dari SD TQ Ummul Qura. Silahkan sayang. Assalamualaikum Ma'rifah. Sendiri ya hari ini ya. Kak Fatia boleh tanya, hafalannya sudah sampai juz berapa sayang? Masya Allah, 10 tahun juz 4. Waduh Ustadz ketawa lagi ya. Sudah siap untuk menerima pertanyaan Pak Ustadz? Insya Allah siap, silahkan Ustadz Rais. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabihati sabha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى. Soal yang kedua. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Soal ketiga atau soal terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
Sadaqallahul azim. Masya Allah, penampilan dari Ma'rifah 10 tahun Ustadz ya. Iya. Sudah hafal 4 juz tadi ya sayang ya. Silakan Ustadz, komentarnya apa ini? Baik ya, terima kasih Kak Fatia. Tadi Ma'rifah sudah menjawab, alhamdulillah ya, 3 pertanyaan mulus. Artinya tidak ada kesalahan saat membaca. Cuma mungkin tadi ada sedikit kayak mau ulangi lah. Mau ulangi ragu-ragu, ya kah, kadakah nih sambungannya. Nah, jadi diperkuat lagi hafalannya lah, diperkuat lagi, sering-sering murojaah. Untungnya tadi tidak tersalah dalam penyebutannya lah, yang lain-lainnya. Nah, sama ada satu catatan Ustadz untuk huruf ta-nya itu lebih ditipiskan lagi ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi ta, ti, su. Tipis ya. Tadi masih terbaca ke huruf sin sedikit ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, itu ke sin. Jadi tipiskan sedikit biar berbeda dengan huruf sin ya. Nah, untuk yang lain-lainnya sudah bagus. Nah, sama juga tempo nanti diperlambat sedikit. Agak cepat ya. Orang Banjar tuh kelajuan sedikit. Kelajuan ini bisa limpat kena. Nah, biasanya kalau kalau di event-event tahfiz itu biasanya di temponya agak lambat, tapi tidak selambat tartil, kada selambat yang orang umpat tartil gitu. Nah, tapi bacaannya memang harus diperlambat, kada sama kayak kita nyetor hafalan. Kalau tadi itu sudah lumayan, tapi kalau ditambah lebih lambat lagi, lebih nyaman kita mengalun lagunya. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Nah, itu aja catatan dari Ustadz. Mudah-mudahan Ma'rifah bisa lebih bagus lagi, hafalannya tambah banyak, tambah semangat untuk belajar Al-Quran. Baik, Masya Allah. Meskipun tadi sempat tarik napas ya sayang ya, mengingatkan ini benar atau enggak, syukurnya benar ya Ustadz ya. Silakan saya kembali ke tempat duduknya. Dan Kak Fatia yang kembali memanggil peserta kedua di segmen kedua ini, yakni Ana Mulyana Salsabila, usianya 11 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Silahkan untuk bergabung. Panggilannya siapa sayang? Salsa. Salsa. Sudah berapa juz hafalannya? 4. Masya Allah, 4. Jangan tanya Kak Fatia ya Ustadz ya. Sudah siap menerima 3 pertanyaan dari Ustadz Rais? Salsa sudah siap? Masya Allah, silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
allazina wallazina fatanul Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Soal yang kedua ya. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitawwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Soal terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yaqumun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Sadaqallahul azim. Baik, Ananda Ana Mulyana Salsabila atau Salsa ya panggilannya, Ya. bisa menyelesaikan 3 pertanyaan meskipun pertanyaan pertama dan kedua harus dibantu sama Ustadz dan keduanya mulus ya Ustadz ya. Sudah siap saya untuk mendengarkan komentar Ustadz Rais? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Salsa mulai mana? Tatah Bahalang. Mulai mana? Tatah Bahalang. Tatah Bahalang, di mana Tatah Bahalang tuh? Pemangkih. Pemangke. Oh, di anu kah? Harus pada klien tuh kah? Ya, haruslah sana lah Tatah Bahalang tuh lah. Untuk salsa hafalannya harus dikuatkan lagi lah. Berapa juz sudah hafal? 4. Nah, 4. Makin banyak itu makin banyak kita murojaahnya lah. Karena kadang-kala
hafalan di sini hafalan baru, otomatis kita akan fokus di sana. Bila terlalu fokus di hafalan baru, kan hafalan lawasnya bisa diingat. Nah, jadi harus dibagi lah porsinya, misalnya dalam 1 minggu itu ada kita mengulangi hafalan-hafalan yang lewat, atau dalam sehari kita bagi misalnya beberapa setengah jam untuk mengulangi hafalan yang sudah kita hafal. Nah, itu untuk hafalan harus sering-sering murajaah. Nah, kemudian kena dilatih salsa untuk yang harokat kasroh itu jangan dibaca miring lah. Jadi contoh nih tadi al-qari'ah, ri bunyinya. Nah, coba ri. Al-Qari'ah. Ri. Ri. Nah, al-qari'ah. Al-Qari'ah. Nah, yang itu bunyinya tadi al-qari'ah. Kan re bunyinya lah. Bunyi kasroh itu seberataan bunyinya i. La yatimul kasru illa bin khifadi syafatain. Kasroh itu sempurna apabila kita menarik dua ujung bibir kita dan bunyinya i, ya, i. Nah, jadi harus dilatih untuk kasrohnya lah. Sama tadi kal ihnil manfus, ihnil i bukan eh. Nah, jadi harus latih lah untuk kasrohnya. Kalau yang lainnya sudah lumayan, huruf-huruf yang lainnya sudah bagus, tinggal hafalannya lagi diperkuat. Mudah-mudahan nanti untuk Ana Mulyana Salsabila bisa lebih bagus lagi. Tetap semangat menghafal. Mudah-mudahan tahun ini 4 lah. Tahun kena berarti 10 ya lo. Amin. Iyalah. Bapak. Mudah-mudahan hafalannya lancar kena bagus. Tetap semangat lah. Bulik kena nukar takjil. Itu aja dari Ustadz Kafatia. Baik, silahkan kembali Ananda Ana Mulyana Salsabila yang pada hari ini juga didampingi sang ayah begitu ya. Tidak masalah ya sayangnya, 4 ditambah ke 10, 6 juz ya Ustadz ya PR-nya. Kita jeda dulu karena sudah ada 2 peserta yang memberikan penampilan terbaik ya. Ada Ananda Ma'rifah dan Ana Mulyana Salsabila. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah, sudah ada 6 piala yang menantikan siapa yang menjadi pemiliknya begitu di dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Kak Fatia kembali menyapa adik-adik semua. Tentunya di segmen ketiga masih ada 2 peserta terakhir yang siap untuk menampilkan penampilan terbaiknya. Langsung saja Kak Fatia akan panggil Elba Dinda Akifah, usianya 10 tahun dari MITPQ Al Istiqomah Banjarmasin. Silakan bergabung. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Aduh, kurang semangat Ustaz. Sudah siap hari ini menerima 3 pertanyaan dari Ustadz Rais? Insya Allah. Siap, silahkan Ustadz. Tarik nafas dulu lah, harus gugup. Tenang aja. Soal pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kana 'alal huda ara'aita in kadzdzaba wa ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Soal kedua,
وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Soal ketiga atau soal terakhir. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Sadaqallahul azim. Baik, 3 pertanyaan sudah terlewati nih. Silakan Ustadz, komentarnya apa yang Baik, kurang? terima kasih Kak Fatia ya. Tadi Ananda Ilmadina Akifa tadi sudah membacakan atau menjawab 3 pertanyaan ya. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus ya. Tinggal nanti ada beberapa yang harus dikuati lagi lah hafalannya, khususnya di akhir-akhir surah. Akhir surah itu kita ingatkan apa sambungannya. Nah, kemudian di soal pertama tadi itu mirip-mirip ya, kalau ini sudahkah belum nih? Ara'aita in kana 'alal hudakah atau ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, jadi itu ayat-ayat yang seperti itu mutasyabihat yang mirip-mirip itu lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati karena mirip, jadi kadang potensi untuk tersalahnya itu lebih besar. Kalau Ustadz dulu tipsnya kalau misalnya ada ayat mirip tuh Ustadz Stabilo di juz 4 lah sudah hafal. Bapak berapa juz sudah hafal? 2 juz. Nah, pada juz 1 sama juz 2 atau 30 sama 29? 1 2 berarti tambah 33 sudah. Yalah. Iya. Masya Allah. 3 juz sudah kan, juz 30 sudah hafal. Yalah. Juz 29 ada langsung juz 1 sama juz 2. Nah, apalagi di juz 2 banyak loh yang mirip-mirip kayak at-talaqu marratan, kemudian yang wal mutallaqatu yatarabbasna itu mirip-mirip sana. Jadi harus ekstra kalau ayat mirip-mirip tuh. Di juz 2 banyak ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian kalau juz 4 banyak juga kayak yusikumullah itu yang ayat-ayat untuk ilmu mewaris itu mirip-mirip di sana. Nah, jadi kalau saran Ustadz bila ayat mirip itu kita tandai. Jadi keingatan warnanya. Oh, ini warnanya warna ini nih, berarti ayatnya di sini andaknya.
Nah, surahnya ini. Nah, itu salah satu cara biar kena membedakan. Kadang kita bisa diingat nggak ayatnya mutasyabihat tuh. Ini kalau di juz 4 tuh lah ada nih yusi kah atau tusun kah atau yusina kah sambungannya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi harus untuk murajaah hafalan di juz 30 harus lebih kuat lagi. Suaranya dilatih lebih lantang lagi lah. Bobo kucak ya nak. Jadi kucak di rumah. Tapi nyaring ya kalau lah boleh di rumah. Mama minta tukarakan anu. Nyaring bisa. Nah, itu harus dilatih. Habis subuh kan latihannya. Bila supan, latihan agak nyaring itu bisa bertutup lon bantal dulu. Latihan. Jadi nyaring-nyaring lah membacanya biar powernya kelihatan, biar semangat kelihatannya. Nah, itu dari Ustadz lah, mudah-mudahan untuk El Madinah Akifah mudah-mudahan lebih bagus lagi, lebih semangat lagi menghafalnya. Mudah-mudahan tambah mantap tajwidnya dan tambah mantap fasahahnya. Amin ya rabbal alamin. Boleh Kak Fatia minta senyumnya sayang? Iya. Karena dari awal berdiri sampai terakhir tuh gak ada senyum Ustadz ya. Mungkin karena gugup ya kan. Silakan kembali ke tempat duduk. Ananda El Madinah Akifah 10 tahun. Kita ke peserta terakhir nih. Hari ini ada Putri Nur Aisyah Salsabila yang paling muda di episode ini Ustadz, 9 tahun dari SD Tigo Ummul Qur'an. Silahkan sayang. Masih puasa? Ini panggilan namanya siapa? Putri Nur Aisyah Salsabila. Aisyah. Cantik ya Ustadz ya namanya Ustadz ya. Sudah siap dengan 3 pertanyaan Ustadz? Insyaallah. Hafalnya sudah sampai berapa juz sayang? 5. 5, aduh. Oke, silahkan Ustadz 3 pertanyaannya. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dzil autad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. Soal yang kedua. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil
innal jannata hiyal ma'wa. Soal ketiga atau soal terakhir. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, penampilan Putri Nur Aisyah Salsabila, panggilan Aisyah begitu ya. Tiga-tiganya dilahap habis Ustadz ya, tanpa ada belt. Silahkan Ustadz, apa nih? Baik, terima kasih Kak Fatia. Alhamdulillah ya, Putri Nur Aisyah. Aisyah ya panggilannya ya. Bisa dikiau Putri, bisa dikiau Nur, bisa dikiau Aisyah, bisa dikiau Salsa. Nah, jadi panggilannya macam-macam ya, banyak. Nah, untuk Aisyah, alhamdulillah tadi seluruh pertanyaan sudah dijawab ya, bagus. Tenang juga jawabannya. Cuma tadi ada sedikit di kalimat Robbi ahanan tadi kayak tertahan habis napas Kak Bintang. Habis napas. Nah, jadi napas kena bisa dilatih lah. Tarik dulu napasnya bila ayat tuh agak panjang, tarik dulu, kemudian baru dibaca ya. Kalau Ustadz punya tips, biasanya diajarkan oleh guru Ustadz tuh kalau ayat panjang tuh kita tarik habis-habis dulu, baru tahan sebentar, baru kita baca. Itu biasanya akan menambah panjangnya napas kita gitu. Nah, jadi harus dilatih ya untuk napas, karena itu akan berpengaruh nanti di fasohah ya, karena waqaf ibtida seperti itu. Untuk yang lain-lainnya sudah bagus. Hafalannya berarti 6 juz sudah nih. Juz 30 tuh dihitung. 5 juz sudah aja. Sampai juz 5 hafalnya. Berarti 6 ya. Sudah selesai juz 5-nya. Oh, belum. Separuh. Nah, separuh sudah. Nah, Masya Allah lah. Nah, jadi anak-anak yang kecil-kecil kayak ini hafal Quran, asa kayak apa kita tuh, asa ya sahalus tahalus daripada buahannya gitu. Nah, jadi untuk Ananda harus rajin lagi belajarnya, suaranya sudah lumayan. Tinggal nanti coba irama-irama yang lain lah. Tadi bayatinya sudah bagus, tinggal irama yang lain coba mungkin Hijaz kah, atau mungkin bisa dicoba irama Nahawan kah. Itu supaya tambah bagus saja, tambah perbendaharaan lagu. Biar kena bilanya ada event-event yang lain, kau ganti-ganti lagunya. Nah, kayak itu. Itu dari Ustadz. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Tetap semangat menghafal Quran, tambah banyak hafalannya, tambah bagus tajwid dan fasahahnya. Amin ya rabbal alamin. Belum ada PR Ustadz, untuk tahun depan sampai berapa nih? Oh iya, tahun depan berarti ini sudah 5. Baik. Berarti tahun depan 15 ya lah. 15, 10 PR lagi ya. Siap Aisyah? Siap, Masya Allah. Nanti ketemu lagi tahun depan ya Ustadz ya. Sudah 15 ya. Sudah 15 ya, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, silahkan kembali ke tempat duduk. Ananda Putri Nur Aisyah Salsabila atau Aisyah yang pada episode kali paling muda, tapi memberikan penampilan yang juga tidak kalah dengan usia di atasnya. Kita jeda dulu, masih ada segmen terakhir, jadi tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki, Generasi Qurani. Harapan bangsa. Baik, tulisannya juara 1, siapakah orang yang beruntung mendapatkan piala dari Wali Kota Banjarmasin, begitu ya. Betul. Kak Fatia kembali menyapa dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani. Harapan bangsa. Masya Allah.
Tadi segmen 1, segmen kedua, segmen ketiga masih low ya Ustadz. Iya. Tapi karena sudah tampil di segmen keempat ini, semangatnya kembali membara Ustadz ya. Suaranya agak naik begitu ya. Dan karena memang segmen terakhir, ada yang ingin Ustadz sampaikan kepada Ustadz Rais. Apa mungkin ketika 4 orang ini mungkin ada yang lolos dalam 12 besar di semifinal, apa yang mereka persiapkan Ustadz? Baik ya, terima kasih Kak Fatia. Insya Allah nih pepadahnya yang singkat-singkat aja untuk anak-anak nanti yang lanjut ke babak selanjutnya itu harus dipersiapkan. Yang utama adalah hafalan. Hafalannya harus disiapkan, dimurojaah sering-sering, khususnya di juz 30 ya. Kemudian juga wakaf ibtidanya, kalau misalnya di juz 30 sih sebenarnya tidak susah-susah ya untuk wakaf ibtida, karena memang ayatnya pendek-pendek. Untuk muwakafnya tuh lebih gampang. Nah, jadi bisa ditarik napasnya atau dilatih napasnya biar wakafnya sesuai dengan yang akhir ayat. Biasanya itu lebih bagus ya. Nah, kemudian untuk tajwid dan fasahah ini juga harus sering-sering kita belajar sama ustadz ataupun ustazahnya ya. Biar apa? Biar lebih bagus bacaannya, biar lebih mantap ya. Nah, karena kalau kita kada belajar langsung lawan ustadz atau ustazahnya tuh susah. Jadi belajar langsung lawan ustadz saja. Atau misalnya mama abah bisa mengajar kita, lalu mama abah di rumah belajar. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, kemudian secara keseluruhan tadi Ustadz mengomentari ada beberapa huruf yang harus nanti diperhatikan, kayak huruf ta, huruf sin, kemudian ro juga sedikit masih harus dilatih lagi biar lebih mantap lagi lah, karena di semifinal itu Ustadz harapkan mulus-mulus beratan hafalannya. Biar Ustadz yang sakit kepala gitu Siapa ya? memilihnya. Nah, biasa sudah kalau di semifinal tuh agak susah sudah anunya. Kadang bedanya sedikit aja. Nah, itulah pentingnya biasanya perbedaannya di irama karena ini banyak iramanya, atau mungkin kena wakaf ibtidanya nih bagus, kemudian suaranya dukung. Nah, itu lain-lain kena anunya faktor-faktor yang mulah nilainya tuh bagus atau nilainya tertinggi daripada yang lain. Karena biasanya hafalan itu rata-rata lancar sudah di semifinal, apalagi di grand final nantinya. Nah, seperti itu Kak Fatia kurang lebihnya. Kurang lebihnya latihan dulu Ustadz lah, karena percaya diri aja. Siapapun yang sudah mengirimkan video itu juga sudah Masya Allah ya Iya, Ustadz sudah, ya. Masya Allah. Kemudian diundang ke babak penyisihan didamping orang tua itu juga Masya Allah. Dan pada akhirnya ini bukan hanya sebuah kompetisi ya sayangnya, tapi ini adalah menunjukkan sebagai syiar seperti Ustadz tadi sebutkan begitu. Karena memang durasi kita yang singkat, silahkan Ustadz kesimpulan. Baik, kesimpulan pada hari ini alhamdulillah tadi sudah bagus-bagus semuanya, tinggal harus ditingkatkan lagi semangat belajarnya, semangat menghafal Qur'annya. Tadi alhamdulillah kita sudah mendengar ya, yang kecil-kecil ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 4 juz, ada yang 2 juz. Nah, itu luar biasa ya. Artinya melalui pentas ini secara kada langsung anak-anak kita yang hadir di sini itu mengajak kawan-kawannya yang belum lagi hafal, mudah-mudahan kau menghafal Quran, yang belum lagi mengaji, mudah-mudahan karena umpat mengaji karena melihat pian-pian seberatan yang di sini. Artinya yang di sini bukan hanya sekedar mengejar juara, tapi ada ladang syiarnya untuk membawa kawan-kawan pian berataan mengaji, dan itu pahalanya akan mengalir terus. Karena ada misalnya si kawannya tadi si Ana Mulyana, melihat Ana Mulyana tadinya semalam masuk TV ya. Nah, aku hendak juga masuk TV, lalu umpat menghafal. Nah, gara-gara melihat Ana Mulyana umpat menghafal, akhirnya dapat amal jariah Ana Mulyana. Atau yang lain-lainnya, misalnya ada kawannya yang asalnya kada tahu-tahu mengaji, kada hendak karena melihat pian tampil di sini, lalunya semangat juga. Nah, jadi ada amal jariah di sana. Dan pahala amal jariah itu mengalir terus lah. Nah, Ustadz mengharapkan itu juga, karena melewat program ini kita seberataan itu menjadikannya bukan hanya sekedar ajang lomba, tapi ladang syiar kita terhadap agama, syiar kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah kalau niat kita seperti itu, juara ataupun kada, itu kada jadi masalah. Nah, yang penting ada pahala sudah. Karena dari berapa ratus anak atau berapa ribu anak yang ada di wadah kita, pian terpilih untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, itu sesuatu pilihan yang ditakdirkan Tuhan yang luar biasa gasan pian. Banyak kekanakan yang ya ganal daripada pian-pian seberataan,
atau usianya lebih daripada pian berataan tapi belum bisa mengaji lagi. Nah, itu bukan pian usia yang 7, ada yang 6 tahun. Itu sudah hafal, tuh luar biasa. Luar biasa pemberian Allah Ta'ala kepada pian. Tinggal harus dijaga. Pemberian yang besar itu harus dijaga ya. Karena hafalan itu selain pahalanya ganal, di sisi yang lain kalau kita melupakan hafalan itu ada sesuatu ancaman yang ganal juga. Nah, jadi berbanding lurus biasanya. Ini misalnya hafalannya bagus, tapi kalau ini dilupakan hafalannya, balasannya pun ganal juga. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk yang sebelah kirinya, masuk yang sebelah kanannya aja, maksudnya yang hafalannya menambah terus, tambah kuat terus, bukan orang yang melupakan hafalan. Hafalai baharijar 30 juz tapi kedingat lagi. Nah, itu jangan sampai. Bagus tuh biar hafal juz 30 tapi berikit misalnya. Habis itu juz 1 2 3 harapannya 30 juz berikit, Bang. Berikit atau mutkin dalam anunya. Nah, memutkinkan hafalan itu kada lain dengan sering-sering murajaah terhadap Al-Qur'an tersebut. Itu Kak Fatia. Diulang-ulang. Betul. Ya Ustadz ya, jangan sampai nanti sudah hafal juz 30, sholatnya surahnya pendek-pendek. Iya, coba di sholat ya, itu bagus. Baik, Kak Fatia juga mengucapkan terima kasih nih karena segmen terakhir kepada Ananda yang sudah berhadir hari ini. Ada peserta pertama tadi ada Ma'rifah, kemudian juga ada Ana Mulyana Salsabila, ada juga Elba Dida Akifa, dan terakhir yang paling muda yakni Putri Aisyah Salsabila, dan orang tua yang luar biasa ya telah mendukung dan meluangkan waktunya Ustadz untuk mendampingi anaknya, untuk mendoakan anaknya, memberikan penampilan terbaiknya di pentas Genki, tentunya di episode yang keberapa hari Ustadz? Ke-16. Iya, ke-16. Baik. Nah, Kak Fatia juga mengucapkan terima kasih karena memang tanpa bantuan Pak Ibnu Sina sebagai Wali Kota Banjarmasin, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Ibu Haja Siti Wasilah, dan juga Pemko Banjarmasin yang mendukung penuh Ustadz terselenggaranya pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Betul. Dan jangan lupa untuk terus saksikan pentas Genki setiap harinya jam 5 sore sambil menunggu azan. Daripada kita keluyuran gak jelas ya Ustadz, mending saksikan program kita, dapat pahala dan juga dapat manfaat. Kak Fatia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.